Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita sehingga kita boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan. Puji nama Tuhan. Kita mau memulaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita persiapkan segenap hati kita. Kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Yesus. Kita mau meninggikan nama Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit dan hidup bagi kita semuanya. Haleluya Yesus. Agung dan mulialah Tuhanku. Mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Katakan agung dan mulialah. Haleluya Yesus. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Kami datang Tuhan, datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Katakan ku sembah Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh Kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah Tuhan, sempurna bagi yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan?
tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bangkit naik ke surga. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan tempat bagi kami, tempat yang indah ya Tuhan. Engkau telah menebus segala dosa kehidupan kami ya Tuhan. Nama-Mu besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Ada kemenangan, ada pembebasan atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami umat-umat pemenang, umat-umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau percepatkan langkah mereka untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Ada kuasa kegelapan, kuasa yang tidak senang dengan jalannya ibadah di tempat ini. Kami bersatu hati, kami tolak teking keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh Allah saja yang bekerja di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Siaplah kami Tuhan, kami mau berglori bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Haleluya. Yesus hidup bagi kita semua. Kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Ada kemenangan bagi kita. Haleluya. Semua musik lagi. Suami sutra
Iblis telah dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Hindarkan kebencian, Yesus saja segala dosa. Haleluya. Bangkit mengerjakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih Lebih dari pemenang. semua lebih. Semua lebih dari pemenang. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita rindu pada saat ini urapan Allah turunan bagi hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memenuhi setiap hati kita semuanya. Roh Kudus tercurah. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya.
raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita juga rindu dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kita rindu urapan Allah turun atas kehidupan kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti setiap firman yang disampaikan. Kita rindu Roh Kudus tercurah bagi kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menolong kehidupan kita. Kita rindu Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Haleluya, kita percaya bahwa pada saat pagi hari ini Roh Kudus hadir di tempat ini. Haleluya, Yesus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Hadiah menawan dan suci. Kami rindu mendekat Tuhan, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kebenaran. Katakan Roh Kudus manis dan lembut, manis dan lembut. Dialah penolong yang sejati dalam hidup sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, hadir di sini. Amin.
akan memuji Engkau, meninggikan Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, penolong yang tidak pernah terlambat, yang terus menyertai kami, mengcover kami, menjaga, menyehatkan kami, dan bahkan memberkati kami dalam segala hal. Bersyukur kami tidak ada tempat lain Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau, bersama juga dengan umat-umat Tuhan di tempat ini, untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus menuju ke tempat asalnya, yaitu sorga yang mulia. Kelak kami akan di sana Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab itu penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, dengar firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara, saudari yang dikasihi dan yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Kebaikannya tidak pernah berubah, kasih-Nya selalu kekal bagi kita sekalian. Terpujilah Allah untuk selama-lamanya. Kali ini saudara, kita hari Kamis ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara ya. Selalu tibanya selalu hari Kamis, saudara ya. Jadi hari Kamis itu selalu saudara adalah hari yang mulia, hari kemenangan Tuhan, bahkan hari yang dapat kita jadikan sebagai perenungan, karena sungguh pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, membuktikan Dia berasal dari sorga, dan kita kelak pun bersama-sama dengan Tuhan. Bagi setiap kita orang-orang yang percaya dan yang terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kali ini kita mau belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul saudara, pasal yang pertama saudara ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama saudara, ayat yang pertama saudara sampai ayat yang ke-14 saudara. Cukup panjang ini saudara ya, tapi tidak mengapa saudara. Sekali lagi, Kisah Para Rasul saudara, pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang ke-14 saudara ya. Kita akan baca bersama-sama, judulnya Roh Kudus dijanjikan bagi saudara dan saya. Mari 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya dan oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebabnya Engkau tidak
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi ini kita merenungkan bersama-sama saudara bahwa Tuhan Yesus terangkat ataupun dia naik ke surga. Memang asalnya dari sana saudara ya. Dia kembali, bukan pergi ke surga tapi kembali ke surga. Karena asalnya memang dari sana saudara. Tetapi saudara, kita perlu merenungkan saudara dengan peristiwa yang agung, mulia dan besar ini saudara. Bahwa janji Tuhan memang dikenapi, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah membiarkan kita sendiri di dunia yang fana ini. Dunia yang nantinya akan hangus oleh api dan digulung seperti tikar saudara ya. Jadi kita tidak ada tempat lagi di dunia. Namun Tuhan kembali ke asalnya di surga saudara ya. Dari surga itu bukan di bawah tapi di atas saudara. Karena orang-orang Galilea pun menatap ke langit. Jadi surga itu di atas dan tidak mungkin kita punya kendaraan untuk ke sana. Tidak mungkin kita bisa terbang ke sana karena kita bukan burung Raja Wali. Tetapi kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara ya. Sebab itu saudara, ada janji di mana Roh Kudus dijanjikan untuk menolong kita selama kita ada di dunia ini, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Maka manakala ada pergumulan, persoalan yang ada, Tuhan juga tidak biarkan, karena Roh Kudus itu akan menghibur kita, menguatkan kita, dan memberikan solusi kemenangan bagi kita. Pujian tadi banyak sekali tentang hal kemenangan saudara. Sebab itu sebagai orang-orang Kristen, selayaknya kita punya Yesus, kita adalah disebut umat-umat pemenang. Katakan amin. Situan saudara, saudara yang diberkati Tuhan, di sini dikatakan bahwa ayat yang pertama, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Saudara, dibukukan itu semuanya, ditulis, dicatat saudara, sehingga semuanya dapat kita nikmati. Berita kabar baik itu yang dulu 2000 tahun yang lalu saudara, sekarang kita masih bisa terima. Dan bahkan secara kronologis saudara, dulu hanya perkamen saudara, terpisah-pisah, seperti kitab Kejadian pisah sana pisah sini, Keluaran juga dan sebagainya saudara ya. Termasuk juga kitab-kitab yang saat ini kita sudah dapatkan dengan luar biasa, menjadi satu kitab disebut Alkitab. Isinya perjanjian lama dan perjanjian baru.
Itu semuanya kabar baik, saudara ya. Kabar keselamatan, rencana Tuhan diberitahukan kepada kita. Semua yang akan terjadi diberitahu kepada kita. Bahkan semua yang baik, saudara. Bahkan juga Tuhan mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kita akan jatuh, saudara. Kekuatan kita dengan iblis tidak sebanding. Tetapi jika Roh Kudus di pihak kita, maka saudara akan berani melawan kuasa kegelapan. Katakan amin. Kita menjadi umat-umat pemenang karena Roh Kudus berperang ganti kita. Saudara ya, dia sebagai penolong bagi saudara dan saya. Tuhan saudara dikatakan sampai pada hari ia terangkat. Jadi memang betul-betul Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saudara ya, kita pun nanti akan diangkat Tuhan. Karena Tuhan saat ini ada di sorga. Dan Tuhan berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya. Wah, menjadi orang yang luar biasa. Kita memang benar-benar anak raja. Katakan amin. Dijemput saudara, yang menjemput bukan manusia. Tuhan Yesus sendiri menjemput saudara. Kenapa saudara kita tidak tahu alamatnya di mana surga itu? Tetapi Tuhan bawa kita ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu punya kerinduan ke surga? Tidak semua, berarti saudara tidak percaya. Bapak Ibu punya kerinduan ke surga? Ya, yang ragu-ragu nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena Yesus selalu mengatakan yang pasti. Dan yang pasti itu harus kita katakan amin. Gitu saudara. Saudara ikut Yesus, jangan sampai kita setengah-setengah menjadi orang-orang yang suam-suam kuku. Kita harus mengerti betul saudara. Sebab itu saya sarankan baca firman Tuhan. Mungkin saudara nggak tahu tentang kejadian bagaimana, tetapi perlu kita tahu bagaimana langit dan bumi ini diciptakan Tuhan. Bukan ujuk-ujuk ada saudara, bukan. Tapi ada yang menciptakannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara juga demikian saudara. Dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan ibu kita menjadi manusia-manusia ciptaan Tuhan, dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Mengapa? Karena kita ditebus oleh darah Yesus. Amin saudara. Jadi semua apapun termasuk dosa yang mengerikan, karena upah dosa itu maut saudara. Maut itu kematian. Dia yang mau mati bagi kita. Jadi kalau saudara nggak cinta Yesus, waduh saudara kasihan. Saudara nggak setia melayani, nggak setia berbuat bakti, nggak ada artinya apa-apa. Inilah satu kesempatan saudara. Karena dunia ini terbatas umurnya, termasuk kita saudara dan saya terbatas, dan bahkan kita tidak tahu hari kematian kita. Tetapi kita tahu bahwa Yesus selalu di pihak kita. Itu saudara ya. Kita tahu, kita beriman. Yesus selalu di pihak kita dalam kondisi apapun. Dia tidak meninggalkan kita. Nah kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah ibadah, nggak pernah saudara bersekutu kepada Tuhan, lalu apa yang akan saudara bawa? Karena iman itu memang timbul dari mendengar firman Tuhan. Saudara baca firman Tuhan, baca Alkitab, saudara timbul iman saudara. Saudara berbuat bakti kepada Tuhan, iman saudara timbul, iman saudara bertambah-tambah. Sebab itu saya katakan pada saat pagi ini bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan Bapak Ibu sekalian dan kepentingan kita bersama. Jangan ada yang tertinggal. Katakan amin. Saya tidak mau tertinggal. Loh, ikuti. Saya tidak mau tertinggal. Enggak semuanya sini aja, diam-diam aja. Saya tidak mau tertinggal. Apa harus seperti gitu saudara ya? Harusnya saya tidak mau tertinggal. Ikutin. Saudara, firman Tuhan itu nyata dan amin saudara ya. Jadi saudara setelah hari selesai ibadah, saudara malam nanti sebelum saya lupa, di gereja yang sama di tempat ini,
dibuka lebar-lebar untuk kita berdoa, saudara, berdoa. Berdoa untuk kita menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara makan saja berdoa, mau pergi berdoa, semua berdoa. Roh Kudus juga kita minta dan kita berdoa dalam persekutuan kita. Kita berlutut menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan kuasa-Nya melawat kita. Jangan sampai kita mengabaikan Roh Kudus. Semua jemaat Tuhan nanti malam harus datang. Karena ini perkara yang sangat penting. Kalau saudara menolak Roh Kudus, berarti saudara memang menyangkal Tuhan. Yesus itu sangat luar biasa. Dia menjadi manusia untuk menjangkau manusia. Dan manusia itu adalah saudara dan saya. Dan saat ini Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dan kelak kita menjadi penghuni sorga. Saudara ya, rumah Tuhan yang sudah disediakan. Kalau yang membangun itu arsiteknya itu Tuhan pasti sempurna, katakan amin. Kalau cuma tukang-tukang biasa, arsitek di dunia biasa itu saja. Banyak orang bisa, tetapi untuk sorga saudara ya, disebut rumah Bapa, itu disediakan bagi saudara dan saya. Sangat bodoh saudara kalau kita hidup ini yang sementara tidak punya pengharapan untuk kita naik ke sorga. Kita tinggal bersama dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus di sorga. Karena Tuhan sudah sediakan apapun bagi kita. Termasuk juga makan, minum, pakai kita. Kita diberi nafas, diberi semua saudara yang diperlukan. Dan Tuhan tahu persis saudara bahwa saudara pun membutuhkan rumah. Bukan saja rumah yang kita tempati sekarang, yang kadang bocor, kadang panas dan sebagainya, dan tidak nyaman. Tuhan sudah siapkan tempat yang nyaman bagi kita. Dan itu rumah untuk selama-lamanya. Nilainya adalah kekal. Dan saudara tidak pernah menyesal di sorga, di rumah Bapa. Kalau saudara punya hati ke sana, ya pasti saudara senang. Berarti kita hidup punya pengharapan saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, perayaan hari kenaikan Isa Al-Masih atau juga Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, saudara ya, pada hari yang ke-40, saudara hitung, setelah kebangkitannya. Kalau Tuhan itu bekerja sangat teratur, saudara ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat teratur. Semuanya diatur luar biasa. Ketika menciptakan langit dan bumi, diatur penuh. Ada daratan, ada lautan, ada ini dan sebagainya. Semua yang dibutuhkan manusia termasuk penerangan, matahari, bulan, dan semua yang ada. Bahkan alam semesta ini saudara, adanya listrik, adanya pohon-pohon, adanya semua hal yang menjadi konsumsi kita dan kebutuhan kita sudah disediakan Tuhan. Dan Tuhan berikan hikmat untuk mengelola itu semuanya. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan yang sudah menyediakan bagi kita, Dia adalah Tuhan yang disebut provider. Provider itu Tuhan yang menyediakan, disebut Tuhan Allah Jehovah Jireh, saudara ya. Seperti itu. Saudara, berikutnya saudara, pada sampai hari terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dipilih saudara ya. Ada rasul yang gagal yaitu Yudas Iskariot. Dan Tuhan tidak menghendaki satupun di antara kita termasuk kita semua. Jangan sampai ada yang gagal. Saudara ya. Jangan sampai kita puas hanya menjadi umat-umat Tuhan dipanggil. Dipanggil menjadi orang percaya, dipanggil untuk melayani. Saudara ya. Dipanggil untuk bersekutu. Saudara ya. Karena ini panggilan Tuhan. Ibadah itu undangan Tuhan. Kita diundang, saudara ya.
Nah, kalau kita memenuhi undangan Tuhan, sudah wah luar biasa. Berarti kita respon untuk hari-hari ke depan kita. Kita respon untuk jaminan Tuhan selama kita ada di dunia ini, saudara. Apapun, sakit disembuhkan, kekurangan diberkati, lemah dikuatkan. Apapun yang kita doakan dalam nama Yesus, Tuhan sediakan. Saudara, begitu enaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, sangat berharga. Dikatakan saudara, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi ikut Tuhan itu juga belajar untuk menderita. Harus berani juga bayar harga, bukan enak-enak saja, saudara ya. Baru begini udah mengeluh, ngomel, saya nggak mau ke gereja, nggak mau melayani Tuhan, nggak mau setia. Wah saudara, Tuhan Yesus menderita untuk saudara, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Wah saudara ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, bukan menyembah patung, saudara. Bukan menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Ada mereka menyembah Tuhan, wah dengan suara nyaring, tapi Tuhan yang tidak dia kenal, tidak mereka kenal. Tapi kita menyembah Tuhan, Tuhan yang kita kenal, yang menampakkan dirinya, saudara ya, yang melayani saudara sampai mati di salib. Seperti dan bahkan dia terangkat ke surga juga untuk saudara. Dikatakan saudara, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus berulang-ulang ketika dia bangkit, enggak langsung ke surga, 40 hari di dunia mengajar. Dia bangkit, yang mati juga dia, yang bangkit juga dia, yang naik ke surga juga dia, yang kembali lagi dia juga, saudara. Saudara, jadi tentang kerajaan Allah, bukan tentang kerajaan dunia ini, bukan tentang kerajaan Majapahit, bukan, saudara. Bukan, tapi tentang kerajaan Allah. Beda, karena yang memerintah pun beda. Suasananya beda, saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ada apa di Yerusalem? Karena ada janji saudara, supaya mereka tinggal 10 malam. Sebab itu ada doa 10 malam, bukan karangan pendeta, tetapi itu adalah perintah Tuhan. Seperti ayat yang ke-14 di situ, sudah ayat 12 sampai 14, saudara. Di situ ada rasul-rasul, saudara ya. Dikatakan ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Doa 10 malam, saudara. Nanti malam diawali doa selama 10 malam. Seperti itu. Panjang kali, saudara. Inilah saudara, perintah Tuhan. Saya doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, saudara ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, jadi laki-laki dan perempuan bersama-sama, saudara ya. Ibu Yesus pun ada di situ. Dan dengan saudara-saudara Yesus, saudara ya. Di sini saudara kuncinya ada doa 10 malam. Seperti itu. Jadi saudara, doa 10 malam itu perintah Tuhan, bukan perintah gereja. Tinggal saudara taat atau tidak, saya sudah sampaikan. Seperti ini. Saudara hadir atau tidak, saya sudah sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, saya berdosa. Ibadah pun terus saya sampaikan. Mendengar firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, saya sampaikan. Kalau tidak, kita tidak bersama dengan Tuhan. Yesus bayar harga dengan segala penderitaannya.
Kita pun juga sebagai orang Kristen harus berani bayar harga. Mungkin kita diolok-olok sebagai orang Kristen. Orang Kristen, apaan itu? Apaan tuh Yesus? Mosok Tuhan kok manusia? Nah saudara, seperti itu. Karena memang pemahamannya tidak seperti saudara dan saya yang sudah mengerti Yesus itu siapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu luar biasa saudara. Saya katakan pada hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ayat 4, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar dari Bapakku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Siapa yang belum dibaptis di sini Bapak Ibu? Ada yang belum dibaptis? Baptisan air itu tanda pertobatan. Ketika saya dulu Muslim, dulu saya Katolik, sudah ya. Terus saya menjadi umat Kristen, aliran Pentakosta atau Pantekosta, saudara ya, yang mengutamakan karya Roh Kudus, saudara ya. Saya juga dibaptis, saudara, karena baptisan air itu tanda pertobatan. Ada Bapak Ibu yang belum dibaptis? Ada? Mumpung saya ingat. Semua sudah dibaptis? Sudah? Remaja, pemuda, pemudi? Ya, angkat tangan saja. Angkat tangan. Supaya saya memberikan pelajaran tidak capek, dalam artian saya nggak mau capek, bukan. Saya mau capek untuk melayani. Tapi kalau satu dibaptis kan. Angkat tangan yang belum dibaptis. Saudara, coba di belakang-belakang bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang belum dibaptis jangan bohong, jangan berdusta. Ayo yang belum dibaptis, nggak usah malu, angkat tangan aja, nggak bayar loh. Ya cepat. Yang belum dibaptis, angkat tangan yang tinggi. Ayo, itu anaknya mama kembar sudah dibaptis? Belum? Kok cuman gitu aja? Kamu nggak mau terima Yesus? Yang belum dibaptis semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sini, tolong. Ya, nanti jangan pulang ya yang sudah angkat tangan ya. Catat dulu gitu. Ada di sini bapak-bapak semua dibaptis. Jangan sampai nanti minta dibaptis ya. Ini tawaran. Oke? Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum dibaptis, loh, jangan mau nggak dibaptis, Pak. Oke, masuk neraka kita. Ya. Dibaptis itu nanti ada tanda darah. Dalam arti kita dikuduskan dengan darah Yesus. Kita mengaku bahwa Yesus Tuhan. Jangan malu. Bapak Siregar sudah dibaptis, Pak? Sudah. Siapa? Pak? Sudah Bapak ya? Oh, anak belum. Terus siapa? Pak Manalu udah dibaptis? Udah Pak ya. Simba? Udah dibaptis Mbah? Oh kan, Simba dibaptis. Pak siapa? Semuanya. Bapak-bapak. Pak Nebah udah? Oh udah. Yang baptis siapa Pak? Saya Pak ya. Ayo siapa? Nanti tunjukkan surat baptisannya ya. Saya akan cek betul-betul nanti. Jangan saudara bohong. Ada Bapak. Jangan lama-lama di sini. Ada yang belum dibaptis. Angkat tangan lagi. Tolong dicatat, tolong dihitung berapa. Coba semua yang belum dibaptis. Angkat tangan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan gengsi. Iya. Bapak-bapak udah? Bapak ini udah? Bapak Nadia sudah? Mama Nadia sudah juga dibaptis? Sudah? Bapak udah juga Pak ya? Di mana dibaptisnya Pak? Baptisan bukan baptisan percek Pak. Dulu saya percek begini, nggak laku di hadapan Tuhan. Baptisan itu selam. Seperti Yesus juga dibaptis dengan cara selam, saudara. Amin, saudara. Di Sungai Yordan Yesus dibaptis. Ya. Jadi yang angkat tangan nanti jangan pulang dulu. Yang belum angkat tangan malu mungkin ngomong aja, saya mau dibaptis. Gitu saudara ya. Dibaptis itu bukan saudara dimasukkan di api neraka, bukan. Itu lambang aja, air lambang aja. Air itu kan membersihkan. Tapi yang membersihkan itu adalah firman dan Roh Kudus yang membersihkan kita. Baik saudara, enggak lama di situ. Haleluya, haleluya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa saudara?
Roh Kudus akan membaptis saudara. Jadi saudara dibaptis air dulu, baru dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, itu loh saudara. Semuanya ada step-stepnya saudara. Kalau saudara belum dibaptis seperti baptisan Yohanes, seperti baptisan Tuhan Yesus, Yesus tadi dibaptis saudara. Masa kita nggak mau dibaptis? Tuhan saudara, saya akan membaca saudara ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu, perhatikan ayat 8 ini, kuncinya di ayat 8 saudara ya. Dikatakan akan menerima kuasa, katakan amin. Menerima kuasa, bukan menerima hepeng. Menerima kuasa. Bayangkan diberi kuasa kita. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kuasa itu kalau Roh Kudus turun atas kita. Sebab itu nanti malam ada doa 10 malam. Jangan doa sekali sudah, besok gak datang lagi. Terus sampai 10 malam. Murid-murid juga begitu. Ini ajaran Tuhan, bukan ajaran sesat saudara ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah saudara ya. Setelah kita dibaptis dengan Roh Kudus saudara, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus itu mengubah kita, memulihkan kita, membuat kita segar, membuat kita semakin berharap, percaya, mengandalkan Tuhan, menjadi orang Kristen yang tidak suam-suam kuku, yang tidak loyo-loyo. Kalau saudara sudah dibaptis, percik, harus baptis selam. Kalau sudah dibaptis selam, saudara harus setia. Dan saudara harus punya kerinduan dibaptis dengan Roh Kudus, katakan amin. Dibaptis dengan Roh Kudus saudara. Baptis dengan Roh Kudus. Di dalam doa 10 malam seperti itu. Ada baptisan Roh Kudus. Ya. Turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, Tuhan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi betul-betul ada saksi ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ada saksinya. Jadi bukan abal-abal, bukan bohongan-bohongan sudah, tapi disaksikan sampai awan menutup. Kita ini beruntung menjadi orang Kristen, katakan amin. Saya untung jadi orang Kristen, betul saudara ya. Mertua saya, adik-adik dari pihak istri saya dan dari pihak saya banyak yang belum dibaptis, belum percaya Yesus. Ini pergumulan juga. Seperti itu. Jadi kita harus dibaptis saudara. Ketika mereka sedang menatap ke langit, udah saudara ya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Orang-orang Galilea, tidak disebutkan berapa banyak, pasti banyak, karena tak terhitung mereka melihat ke atas. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Katakan bersyukur. Katakan bersyukur. Iya, bersyukur kita jadi orang Kristen saudara ya. Kenapa bukan saudara yang mau, tapi Tuhan yang panggil saudara jadi orang Kristen. Saya pun merasa dipanggil Tuhan. Istri saya yang mantan muslim juga dipanggil Tuhan, bahkan dipilih sebagai hambanya. Tidak sampai di situ, dipilih untuk kita diangkat. Amin saudara. Jadi kita harus puas, jangan puas hanya kita dipanggil, tetapi ketika Yesus datang, Dia angkat kita.
Itu saudara. Jadi kita punya pengharapan dalam hal seperti ini. Jadi Tuhan Yesus memberi Roh Kudus bagi kita. Ini sangat ajaib, saudara ya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, saudara ya. Hari kenaikan Yesus selalu hari Kamis, saudara ya. Selalu hari Kamis. Dan ketika kita berdoa 10 malam, wah itu luar biasa, saudara. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 10 hari, 10 malam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara ya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini, saudara ya. Sama-sama kita akan menjadi Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kau menghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dari awal Roh Kudus,
kita ganti pujian saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku jalan berserah di hadirat, oh ambil alih seluruh hidupku. Kau baru menjemaah, Membuka hati. buka hati, ku jalan berserah di hadirat, kau ambil alih seluruh hidupku. Kau baru menjemaah Di altar-Mu. di altar-Mu Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus, tentang urapannya, tentang kuasanya. Kami tidak mampu berjalan di dunia yang fana ini, dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang akan Kau hancurkan. Kami mau bersama-sama dengan Engkau terangkat ke sorga. Sebab itu penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Kami mau menantikan janji-Mu selama 10 malam. Seperti para rasul yang ada. Seperti juga Ibu Yesus yang juga berdoa dalam 10 malam. Kasih Tuhan, hadirkan nanti malam semua kami tanpa terkecuali ada di gereja ini untuk menantikan janji Bapa. Kami perlu Engkau Roh Kudus, kami perlu Tuhan, kami perlu lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mungkin saudara tidak mengerti, tidak paham apa itu Roh Kudus. Tetapi ketika saudara datang berlutut menyembah Tuhan, Dia melihat hati kita masing-masing, kerinduan kita, kesungguhan kita, dan Tuhan mengurapi kita. Tuhan memenuhi kita, menjamah kita, membaptis kita, bukan dengan air, membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan api dari sorga. Amin. Yesus. Memberikan semangat baru dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Pujilah untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajar untuk kami memberi yang terbaik. Memberi bukan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Dengan segala kerelaan kami, dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Supaya kami menjadi semakin diberkati Tuhan. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak. Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Ibu Gembala bisa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi
pagi menjelang siang hari ini, puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita rindu nanti dengan kasih Kristus, keluarga Bapak Ibu Nadia membawakan tok kolekte. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Memberkati persembahan kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya akan membacakan pengumuman untuk doa petugas doa 10 malam, mulai nanti malam jam 7 malam. Nanti dengan kasih Kristus, pemimpin pujian Saudari Ayusian Nipar, firman Tuhan oleh PDP Karno Simamora, konsumsi Ibu Kembar dan Ibu Silaban. Puji Tuhan, pada hari Jumat doa malam yang kedua, doa pencurahan Roh Kudus yang kedua, WL nanti Saudari Binawati Manalu, firman Tuhan Bapak Alex Silitonga, konsumsi Ibu Lature dan Ibu Susi. Untuk jadwal pemimpin doa di malam yang ketiga,
nanti pemimpin pujian Saudara Doan Gary, firman Tuhan Bapak Uluan Purba dan Konsumsi, Ibu Siregar dan Ibu Sitompul. Puji nama Tuhan, tolong diperhatikan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas dalam doa 10 malam. Sepanjang doa 10 malam kita mulai dari nanti malam sampai 10 hari ke depan, diakhiri di hari Sabtu ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita mengadakan doa pencurahan Roh Kudus di tempat ini jam 7 malam, mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan pada saat jam-jam doa yang dimulai nanti malam jam 7 malam. Puji nama Tuhan. Untuk ibadah raya kita pada hari Minggu nanti, ibadah raya kita akan diadakan pada jam 9 pagi. Pemimpin pujian Ibu Lature didampingi para singer Ibu Samosir, Ibu Tamba dan Ibu Siregar serta Ibu Nancy. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala, LCD Saudara Doan Gary, pelayanan pastori nanti Ibu Nova Sitorus dan saya sendiri. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sehabis ibadah tolong ibu-ibu yang dikasih Tuhan jangan pulang dulu, minta waktunya sebentar, kita akan sedikit berbincang-bincang untuk kita boleh tinggal sebentar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mungkin itu saja pengumuman kita. Sekali lagi mulai nanti malam akan diadakan doa 10 malam, jam 7 malam di tempat ini doa pencurahan Roh Kudus dan mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat yang dikasih Tuhan yang sudah beribadah, berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau selesaikan ibadah kita. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik. Kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti kami serahkan kepada Bapak Gembala. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. kehadiran-Mu berkenan memimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga sampai selesai.
Kiranya ibadah kami ini menjadi persembahan syukur kami dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Roh Kudus, Bapa di sorga, Engkau melihat keberadaan kami dan kami ada di rumah Tuhan bersama-sama bersekutu sehati, sepikir, sejiwa, seiman untuk mengagung memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami perlu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Sebab itu pertemukan kami Tuhan nanti malam pukul 7 di gereja ini. Kami sama-sama mau berlutut menyembah Tuhan, bahkan meminta kuasa daripada Tuhan, kuasa yang dari atas, yaitu kuasa Roh Kudus. Bahkan juga kami mau dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Mungkin ada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, dan bahkan juga yang belum bekerja diberikan pekerjaan mereka semuanya. Apa yang dibuat, yang dipegang, diusahakan dalam bentuk apapun, Tuhan campur tangan dan memberkati setiap usaha pekerjaan daripada segenap umat-umat Tuhan. Kawal setiap saat, siang dan malam. Keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka masing-masing terus diberkati, suami, istri, anak-anak, seisi rumah di dalam lawatan Tuhan. Pemuda-pemudi juga terus dalam lindungan penyertaan Tuhan. Mungkin jauh dari orang tua, namun Tuhan selalu dekat dengan mereka. Terpujilah untuk selama-lamanya. Dibuatlah semua berhasil, baik keluarga lepas keluarga, pemuda-pemudi, remaja yang ada yang masih sekolah, diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap persembahan yang sudah kami berikan, kami korbankan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Engkau memberkati kami, mengganti dengan berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Pemimpin puji-pujian, pemain musik, para singer, pemain tamborin, kolektan, dan semua apapun yang kami buat di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita masing-masing dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semua kami yang hadir, Tuhan melihat tangan-tangan kita semuanya, dan kita rindu untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Sebab itu pulanglah dalam kemenangan, pulang dalam damai dan sejahtera Allah, serta pulang membawa berkat, yaitu berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, pemeliharaan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan kami, menyertai kami, memberikan kesanggupan, kemampuan, kemenangan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah untuk selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan. Hanya yang diberkati yang percaya mengatakan selamat pulang.